Kami akan membagi cerita ini menjadi 4 bagian. Simak ceritanya sampai akhir. Bagian 1. Malam itu, hujan turun deras di kota Cianjur. Petir sesekali menyambar, menerangi langit yang gelap gulita. Jalanan basah dan sepi, hanya ada suara air yang menetes dari pepohonan. Di tengah malam yang dingin itu, sekelompok anak muda memacu mobil mereka menuju sebuah tempat yang selama ini hanya menjadi legenda di kalangan warga setempat. Rumah sakit terbengkalai di Cianjur. Aku nggak yakin ini ide yang bagus deh, kata Reza, lelaki berusia 23 tahun yang duduk di kursi penumpang. Wajahnya terlihat tegang saat melihat gedung tua yang mulai tampak di kejauhan. Kita cuma lihat-lihat, bro. Udah jauh-jauh ke sini, masa nggak jadi? Saud Dimas yang mengemudikan mobil. Ia lebih santai, tapi matanya tak bisa menyembunyikan sedikit ketegangan. Di kursi belakang, Sinta dan Rina berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa mereka tidak akan menyesal datang ke tempat itu. Aku pernah dengar cerita, ada dokter yang bunuh diri di rumah sakit ini, kata Rina, suaranya bergetar. Katanya dia sering muncul di lantai 3. Dimas terkekeh. Itu cuma cerita. Mana ada hantu dokter berkeliaran? Namun begitu mereka sampai di halaman rumah sakit yang terbengkalai, keberanian Dimas mulai luntur. Bangunan itu berdiri megah namun menyeramkan. Catnya mengelupas, jendela-jendela pecah, dan ilalang tumbuh liar di sekitarnya. Aura kelam menyelimuti tempat itu, seolah-olah ada sesuatu yang bersembunyi dalam kegelapan, menunggu mereka masuk. Dengan senter di tangan, mereka melangkah ke dalam. Begitu melewati pintu utama yang sudah reyot, hawa dingin langsung menyelimuti tubuh mereka. Bau apek dan busuk menyergap hidung. Koridor rumah sakit itu panjang dan gelap. Dindingnya penuh coretan tak jelas, sebagian berupa tulisan, sebagian lagi seperti cakaran. Suara tetesan air yang jatuh dari langit-langit menambah kesan menyeramkan. Rasanya kayak ada yang ngeliatin kita, bisik Sinta sambil menggenggam erat tangan Rina. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di ujung koridor. Mereka saling berpandangan, memastikan bahwa tak seorang pun dari mereka yang bergerak. Siapa itu? Seru Reza, mencoba bersikap berani. Tak ada jawaban. Namun suara langkah kaki itu semakin mendekat. Dimas mengarahkan senternya ke depan. Tidak ada siapa-siapa. Hanya koridor kosong yang semakin gelap di ujungnya. Udah, balik aja, kata Rina, suaranya ketakutan. Namun sebelum mereka sempat berbalik, sebuah ranjang rumah sakit tua yang ada di sudut ruangan bergerak sendiri, bercit perlahan seperti didorong oleh sesuatu yang tak terlihat. Semuanya membeku di tempat. Lalu terdengar suara samar. Suara seseorang berbisik pelan, tetapi mereka bisa mendengarnya dengan jelas. Kenapa kalian datang ke sini? Dan tiba-tiba, pintu di ujung koridor tertutup dengan keras. Bagian 2. Suara pintu yang tertutup keras menggema di seluruh koridor. Sinta menjerit tertahan, sementara Rina langsung berpegangan pada lengan Reza. Dimas, yang biasanya paling berani, kini wajahnya mulai pucat. Kita harus keluar dari sini, bisik Reza, berusaha tetap tenang meskipun jantungnya berdetak liar. Namun, sebelum mereka bisa berbalik, suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Seperti seseorang yang memakai sepatu dokter berjalan perlahan di lantai atas. Tok, tok, tok. Mereka saling berpandangan. Tidak ada yang ingin mengucapkan apa yang ada di dalam pikiran mereka, bahwa ada sesuatu di lantai 3, dan itu bukan manusia. Apa mungkin ada orang lain di sini? Tanya Sinta dengan suara bergetar. Dimas menelan ludah. Kita pastiin aja. Kalau ada orang, kita minta tolong buat keluar bareng. Dan kalau gak ada, bisik Rina ketakutan. Dimas tak menjawab. Dengan ragu, ia melangkah menuju tangga, diikuti oleh yang lain. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan mereka untuk tetap di bawah. Tangga itu sempit dan berdebu. Pegangan tangannya sudah lapuk dan udara di sekitarnya semakin dingin. Begitu mereka sampai di lantai 2, suara langkah di atas mereka tiba-tiba berhenti. Mereka terdiam, menunggu, tetapi yang terdengar hanyalah suara napas mereka sendiri. Lantai 3, Reza menelan ludah. Aku nggak yakin kita harus ke sana. Dimas tetap berjalan lebih dulu. Entah keberanian atau keras kepala yang membuatnya melangkah lebih jauh. Akhirnya, mereka sampai di lantai 3. Lantai ini lebih menyeramkan daripada yang lain. Cahaya bulan yang masuk dari jendela yang pecah menerangi lorong panjang dengan pintu-pintu kamar pasien di kedua sisinya. Beberapa pintu terbuka sedikit, mengeluarkan suara berderit saat terkena angin. Di ujung lorong, ada satu ruangan dengan pintu yang tertutup rapat.
Plakat di atasnya bertuliskan ruang operasi. Dimas menyorotkan senter ke sana, dan saat itulah mereka melihatnya. Seorang pria berdiri di depan pintu itu, membelakangi mereka. Pakaiannya putih seperti jas doktermu dengan noda hitam dan merah. Rambutnya berantakan, dan tubuhnya sedikit membungkuk seperti sedang menunggu sesuatu. Sinta langsung menutup mulutnya agar tidak menjerit. Orang itu diam, tak bergerak sedikit pun. Namun, seketika mereka menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Kakinya tidak menyentuh lantai. Dimas, ayo kita pergi, bisik Reza. Suaranya penuh ketakutan. Tapi sebelum mereka bisa berbalik, sosok dokter itu perlahan-lahan mulai menoleh ke arah mereka. Yang mereka lihat bukan wajah manusia. Matanya hitam legam, mulutnya robek hingga pipi, dan darah mengalir dari lubang hidung serta telinganya. Lalu tanpa peringatan, ia melayang ke arah mereka dengan kecepatan mengerikan. Sinta berteriak, Dimas terhuyung ke belakang, dan Reza menarik tangan Rina untuk berlari. Namun, sebelum mereka bisa mencapai tangga, sesuatu yang dingin mencengkeram bahu Dimas dan menariknya ke belakang. Dimas! Teriak Sinta. Dimas menjerit, tubuhnya terseret masuk ke dalam ruang operasi. Pintu itu kemudian tertutup dengan keras, mengunci mereka di luar. Hanya ada suara jeritan Dimas dari dalam, sebelum akhirnya berubah menjadi Henning. Bagian 3. Suara jeritan Dimas menggema di lorong sebelum tiba-tiba berhenti. Henning yang mencekam memenuhi lantai 3. Pintu ruang operasi yang menelan Dimas kini tertutup rapat, seolah-olah tidak pernah terbuka. Sinta dan Rina menangis ketakutan, sementara Reza mencoba menarik gagang pintu. Namun sekeras apapun ia mendorong atau menariknya, pintu itu tetap tak bergerak. Dimas! Dimas! Lo dengar gua! Teriak Reza. Tidak ada jawaban, hanya suara angin yang berdesir dari jendela-jendela pecah. Kita harus keluar dari sini. Rina menarik lengan Reza, tapi lelaki itu bersikeras. Gak mungkin, kita gak bisa ninggalin dia. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan dari balik pintu ruang operasi. Tok, tok. Mereka semua membeku. Ketukan itu pelan tetapi semakin lama semakin kuat. Tok. Kemudian terdengar suara Dimas dari dalam. Suaranya serak dan lemah. Reza, buka pintunya. Tolong. Reza hampir saja menarik gagang pintu lagi, tapi Sinta buru-buru menarik tangannya. Jangan, itu bukan Dimas. Reza terdiam. Ia menempelkan telinganya ke pintu, mendengarkan lebih saksama. Suara napas terdengar dari dalam, tetapi terdoajar, seperti dua suara yang saling tumpang tindih. Satu terdengar seperti Dimas, dan satu lagi terdengar lebih berat, lebih dalam, dan mengerikan. Buka pintunya. Suara itu kembali terdengar. Tapi kini, suara Dimas terdengar jauh di belakang. Sementara suara yang satunya semakin jelas mendominasi. Buka! Sekarang! Pintu tiba-tiba bergetar dengan keras, seperti ada sesuatu yang mencoba mendobraknya dari dalam. Tanpa berpikir panjang, Reza menarik tangan Sinta dan Rina. Lari! Mereka berlari sekencang mungkin menuju tangga, meninggalkan ruang operasi dan segala kengerian di dalamnya. Namun, ketika mereka hampir mencapai lantai 2, langkah kaki lain terdengar di belakang mereka. Tok, tok, tok! Sinta menoleh, dan jantungnya hampir berhenti berdetak. Dimas berdiri di ujung tangga, tapi ada sesuatu yang salah. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan ada senyum mengerikan yang terukir di bibirnya. Senyum yang lebar untuk ukuran manusia normal. Kenapa kalian pergi? Suara Dimas terdengar aneh. Aku baik-baik saja. Lalu, tanpa peringatan, ia melompat ke arah mereka dengan kecepatan yang tidak manusiawi. Reza, Sinta, dan Rina berteriak histeris sosok Dimas yang menyeramkan itu hampir mencengkeram mereka. Mereka berlari melewati lantai 2, menuruni tangga menuju lantai 1. Namun begitu mereka mencapai koridor utama, mereka berhenti seketika. Semua pintu yang tadinya tertutup kini terbuka. Dan di dalamnya, puluhan sosok berdiri diam dalam kegelapan. Bayangan pasien-pasien lama yang dulu pernah dirawat di rumah sakit ini. Mereka semua menatap ke arah Reza, Sinta, dan Rina. Mata mereka kosong, wajah mereka penuh luka, dan mulut mereka bergerak perlahan, mengeluarkan suara berbisik yang terdengar seperti mantra kematian. Sinta menjerit. Reza berbalik ke belakang. Sosok Dimas masih ada di sana, dengan senyum menyeramkan yang semakin lebar. Tak ada jalan keluar. Mereka terjebak. Dan malam ini rumah sakit ini tidak akan membiarkan mereka pergi. Bagian 4. Reza, Sinta, dan Rina berdiri terpaku di tengah koridor lantai 1. Puluhan sosok bayangan pasien rumah sakit berdiri dalam kegelapan. Mata mereka kosong, wajah mereka penuh luka. Suara mereka bergumam pelan,
seperti merapal mantra kematian. Di belakang mereka, atau makhluk yang menyerupainya, masih berdiri dengan senyum mengerikan, matanya hitam pekat. Tak ada jalan keluar. Sinta mencengkeram lengan Reza erat. "Apa yang harus kita lakukan?" bisiknya. Hampir menangis. Reza menelan ludah, otaknya berpacu mencari cara di pintu depan. Itu satu-satunya jalan keluar. Tapi mereka, Rina melirik ke arah para sosok yang menghalangi jalan mereka. Gak ada pilihan lain. Reza meraih tangan kedua temannya. "Lari sekarang!" Mereka berlari ke arah pintu utama, melewati lorong yang semakin gelap. Sosok-sosok itu bergerak lambat, tapi semakin mereka mendekati pintu, udara di sekitar mereka terasa semakin berat. Seperti ada sesuatu yang menahan mereka, menarik mereka kembali ke dalam rumah sakit ini. Sinta hampir kehilangan keseimbangan saat tangan kurus seorang pasien tiba-tiba meraih bahunya. Ia berteriak dan menepisnya melanjutkan lari dengan napas tersengal. Brak! Pintu utama tertutup sendiri tepat sebelum mereka mencapainya. Reza meraih gagangnya, menarik sekuat tenaga, tapi pintu itu tidak bergerak sedikit pun. "Tidak! Kita harus keluar!" Tiba-tiba langkah kaki terdengar dari belakang mereka. Langkah itu berat dan menyeret, seolah seseorang berjalan dengan tubuh yang rusak. Mereka berbalik. Dimas berdiri di sana. Tapi kali ini tubuhnya berubah. Kulitnya mulai menghitam, matanya semakin besar dan hitam pekat, dan tubuhnya tampak lebih panjang, lebih menyeramkan. Suaranya tidak lagi seperti Dimas. "Rumah sakit ini lapar, dan kalian adalah makanannya." Makhluk itu bergerak cepat ke arah mereka. Reza, Sinta, dan Rina berteriak. Tetapi sebelum cakar makhluk itu mencengkeram mereka, pintu utama tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Angin dingin menerpa wajah mereka, dan tanpa berpikir panjang, mereka berlari keluar. Begitu kaki mereka menginjak tanah di luar rumah sakit, mereka mendengar suara jeritan melengking dari dalam, seperti suara makhluk yang kehilangan mangsanya. Lalu, hening. Mereka berlari menuju mobil tanpa menoleh ke belakang. Reza segera menyalakan mesin, dan dalam beberapa detik, mobil melaju kencang meninggalkan rumah sakit itu. Saat mereka sampai di jalan utama, mereka masih bisa melihat rumah sakit tua itu dari kaca spion. Dan di salah satu jendela lantai 3, ada sosok yang berdiri diam, menatap mereka pergi. Senyumnya lebar. Beberapa hari kemudian, polisi menemukan sebuah mobil yang ditinggalkan di dekat rumah sakit itu. Di dalamnya, mereka menemukan tas, ponsel, dan barang-barang pribadi 3 orang. Tapi tak ada tanda-tanda mereka. Mereka bertiga tidak pernah ditemukan. Dan rumah sakit itu tetap berdiri di sana, menunggu pengunjung berikutnya.